ada 3 hal yang menjadi dasar pemikiran mengapa pinjaman berbasis teknologi informasi ini perlu dikembangkan di Indonesia saat itu. Nomor 1 adalah fakta bahwa banyak masyarakat Indonesia yang unbanked atau underserved. Ini bahasa asing. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Unbanked ini adalah banyak kelompok masyarakat kita yang ingin meminjam uang tetapi belum punya rekening bank atau tidak punya cukup jaminan. Ini adalah mereka yang unbanked. Underserved adalah mereka yang punya rekening bank, punya jaminan yang cukup, jauh lebih dari cukup. Tapi dia ingin pinjaman mendadak jam 2 subuh. Nggak ada perbankan yang akan melayani ini. Ini yang kita sebut dengan underserved. Kemudian yang kedua, memang ada financial gap. Faktanya waktu itu kalau kita lihat, kita hitung-hitung dari sisi ekonomi makronya, antara kekuatan pendanaan dan kekuatan kebutuhan pendanaan di Republik Indonesia ini terjadi gap yang luar biasa. Fakta sederhana kita lihat bahwa bahkan negara pun ketika ingin meminjam menerbitkan surat utang, itu dalam titik tertentu memilih meminjam ke luar negeri. Mengapa tidak meminjam di dalam negeri? Sebab kalau meminjam di dalam negeri akan terjadi crowding out. Akan berpindah uang dari perbankan ke pemerintah, bunga akan naik sehingga memilih keluar. Nah, juga waktu itu kita melihat bahwa data kita lihat UMKM itu ada sekitar 50 juta. Hanya sekitar 25 juta yang punya di rekening kredit perbankan. 25 juta itu entah kemana. Mungkin dia pinjam dari saudara, pinjam dari tetangga kan ya. Nah kalau waktu itu kita hitung 25 juta kali 25 juta per tahun modal kerja, itu 625 triliun. Tidak cukup dana ini sehingga itu juga yang menjadi pemikiran diperlukan kehadiran platform pendanaan berbasis teknologi informasi agar dana-dana yang ada dari luar seperti di Amerika Serikat, di kutub utara, kutub selatan yang terhubung internet bisa ikut berkontribusi memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang ada di tanah air. Jadi dana luar negeri akan mengalir ke dalam. Artinya ada faktor pertimbangan teknologi di situ. Iya. Tanpa teknologi orang tidak akan meminjamkan uang ke Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yang kita sebut dengan velocity of money, kecepatan perputaran uang. Ini adalah negara kepulauan yang sangat besar di dunia ini. Jadi Indonesia is the biggest agricultural country in the world. Nah, bayangkan kalau misalnya uang dicetak di Jakarta harus diangkut dengan pesawat masuk ke Papua. Atau orang Papua ingin meminjam dan harus dibawakan uang ke sana. Ini akan mengganggu velocity of money. Nah, ini yang kita sebut dengan kecepatan perputaran. Kenapa kecepatan perputaran uang ini menjadi penting? Ini kaitannya dengan bank sentral. Ketika bank sentral hanya mencetak 100 rupiah dan perputaran uangnya lambat, maka pertumbuhan ekonominya juga kecil. Yang kita harapkan adalah dengan 100 perak yang sama, tetapi ketika uang itu bisa berputar cepat detik ke detik, nah yang kita harapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tanpa harus mencederai nilai tukar dari mata uang rupiah itu sendiri. Ketimbang Bank Indonesia mencetak uang terus. Ya, daripada mencetak uang terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada, nilai tukar rupiah akan terkapar melawan. Penjelasan yang bagus menurut saya. Nah, ketiga hal inilah yang kemudian mendorong kami di OJK waktu itu di tahun 2016 untuk melahirkan POJK 77 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.